Jadi kan kalau misalnya lo beli buku, lo dapat rekomendasi tuh dari teman atau lo suka sama penulisnya, lo pernah baca karyanya dia sebelumnya, atau juga lo ke goodreads.com. Di situ lo kan bisa lihat orang-orang yang memberikan kontribusi komentar-komentarnya. Dari situ lo bisa memfilter sendiri apakah lo harus beli buku ini atau tidak. Tapi itu tidak terjadi di saat gue membeli buku uh, The Art of Travel, karena sesimpel gue ngelihat judulnya aja tanpa melihat penulisnya. Judulnya Art Travel, kebeli dong, edgy dong. Gue pikir edgy kan, wih gila, kayaknya gue suka nih, best practice dari sebuah travel, sedap. Tanpa gue melihat penulisnya, mestinya kalau gue sih, at least gue lihat dulu penulisnya, jejak rekamnya seperti apa. Dan gue baru sadar dia adalah penulis yang sama dari sebuah institusi namanya The School of Life. Gue nggak tahu apakah dia dia CEO-nya atau dia co-CEO, co-founder institusi ini. Mungkin gue harus cari tahu, tapi yang pasti dia adalah salah satu orang penting di School of Life, karena gue suka beli card gamesnya, gue suka baca-baca bukunya, dan gue juga udah tahu dia sebelumnya karena waktu gue kerja di Aksara 10 tahun lalu, gue udah tahu bukunya, tapi nggak pernah gue gubris. Temen gue suka baca di kasir, gue lihat, tapi nggak gue gubris karena filosofi. Gue pikir waktu 10 tahun lalu mungkin masih anak-anak, maunya karena gue biasa baca bukunya, buku desain, arsitektur, majalah, psikologi. Nggak gue gubris tuh, sampai akhirnya gue beli buku ini, baca 10 halaman, 20 halaman, gue buang, gue lempar, gue nggak ngerti. Wah anjir, kok malah gue diajak mengawang-awang, malah gue diajak uh, 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 menggunakan theater of mind gue. Jadi gaya penulisan dia tuh adalah gaya penulisan di buku ini ya. Ini analisa gembel gue. Kalau gue salah, kalau lo die hardnya Alain de Botton, tolong kasih tahu, tolong diskusi. Jadi dia cerita traveling nih. Ini gaya tulisannya, dia traveling. Dia traveling, lalu dia melihat sesuatu, lalu dia mengolah rasanya pas di saat dia melihat sesuatu itu. Saat dia mengungkapkan rasanya, lalu dia menceritakan juga penulis, sastrawan, karya painters, atau siapapun seniman itu yang dirasa punya pengalaman yang sama seperti dia. Dan banyak yang gue inget tuh, kalau nggak salah dia menyentuh beberapa hal seperti tentang eksotis, tentang beauty, tentang possessing on something, tentang sebuah kota, tentang curiosity. Yang paling gue inget sih waktu dia, yang paling gue inget dan gue langsung kena nih, kejual sama dia, waktu dia mengatakan tentang curiosity dia terhadap sebuah kota, yaitu waktu itu dia traveling ke Madrid, di mana dia merasa nggak puas dengan rating yang sudah diberikan oleh travel guide gitu. Dia merasa kita harus tunduk sama otoritas yang memberikan rating yang menurut dia nggak cukup valid itu. Dan dia juga nggak bisa bahasa Spanyol, lalu dia explore dan dia merasa ini pengalaman yang sama dengan Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt juga punya rasa ingin tahunya yang besar, yang membawa dia ke Amerika Selatan untuk merecord flora dan fauna di sana, yang menurut gue itu adalah sebuah kontribusi yang besar ya terhadap ilmu pengetahuan. Karena di chapter dia dengan von Humboldt itu yang membuat gue jadinya suka sama buku ini. Tapi
tetap kayaknya gue mau menghindari buku-buku yang tipikal Alain de Botton ini nih. Karena dia untuk mengerti dia tuh you have to reading between the lines. Pas dia ngomong begini, lo tuh harus apa ya? Harus membuka hati lo, harus mengolah rasa lo, dan bagus sih, it's beautifully written. Cuma ya mungkin karena genre yang gue suka terlalu faktual, terlalu serius, terlalu apa ya, based on facts. Jadi kalau disuruh mengawang-awang, gue capek sih. Jadi buku ini tuh tebalnya 250 halaman, dipublish oleh Penguin Publisher, jaminan mutu bagi gue. Harganya 9 pounds, 9 pounds itu sekitar 10 euro mungkin. 10 euro 170 ribu rupiah. Roughly sekitar segitulah ya. Dan ini udah dipublish dari 2002, jadi sebenarnya gue udah telat banget. Dan emang kayaknya akan timeless sih, karena dia nggak memperlihatkan, tidak menyinggung teknologi, dia justru always going back uh, ke era abad 18 atau abad 1920. Ini buku bagus untuk kalian yang suka dengan filosofi, suka untuk mengolah rasa. Jadi gue merekomendasikan ini untuk kalian-kalian yang suka dengan genre itu. Itu aja ulasan singkat gue. Mudah-mudahan kalian terbuka, mudah-mudahan kalian terinspirasi, dan ya, sampai bertemu lagi. Dadah.